Tata cara makan dan minum. Mulailah makan dengan menyebut nama Allah dan diakhiri dengan memuji Allah. Dan lebih bagus lagi kalau dalam setiap suapan membaca basmalah, sehingga lapar tidak membuatmu lupa zikir kepada Allah. Pada suapan pertama, bacalah Bismillah. Pada suapan kedua, bacalah Bismillahirrahman. Dan pada suapan ketiga, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nyaringkanlah bacaan itu agar orang lain mendengar dan mengikutinya. Pergunakan tangan kanan untuk makan, dan mulailah dengan suapan kecil, lalu kunyahlah pelan-pelan dan sempurna. Jangan menjulurkan tangan untuk suapan yang lain sebelum menelan suapan yang pertama. Selain itu, jangan mencela makanan apapun. Rasulullah SAW tidak pernah mencela satu makanan pun. Beliau selalu menikmati setiap makanan. Jika tidak menyukai suatu makanan, beliau akan membiarkannya tanpa mencelanya. Dan makanlah sesuatu yang paling dekat, kecuali buah-buahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kul ma yalik," makanlah apa yang ada di dekatmu. Kemudian beliau menjulurkan tangannya pada buah-buahan. Ketika seorang bertanya tentang masalah itu, beliau menjawab, "Laisa huwa naw'an wahida." Makanan itu tidak hanya satu jenis. Dan janganlah memotong makanan dengan pisau, baik berupa roti maupun daging. Rasulullah SAW bersabda, "Inhasyu nahsya," gigitlah dengan kuat. Dan hendaklah tidak meletakkan sesuatu yang tidak bisa dimakan di atas makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Akrimul khubza fa innallaha ta'ala anzalahu min barakatis sama." Muliakanlah roti karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai berkah dari langit. Dan tidak dibolehkan mengusap tangan dengan roti. Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha wal yumit ma kana biha min adzaw wala yad'ha lisyaitan wal yal'iq asabi'ah." Kalau suapan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali dan bersihkan dari kotoran yang menempel. Jangan membiarkannya untuk setan. Setelah itu, jilatilah jari-jarimu. Dan tidak boleh meniup makanan yang panas, karena hal itu dilarang. Dan hendaklah makan kurma dalam jumlah ganjil dan jangan menyatukan antara kurma dengan bijinya dalam satu wadah. Setelah makan, ambillah gelas minum dengan tangan kanan dan membaca Bismillah. Minumlah pelan-pelan, menyesapnya dan tidak meneguknya secara langsung. Karena penyakit paru-paru disebabkan oleh minum dengan cara meneguk langsung. Setelah minum, bacalah Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikannya tawar dan segar dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya asin dan pahit dengan dosa-dosa kami. Ketika makan bersama orang-orang dan hendak mengedarkan makanan, edarkanlah makanan ke arah kanan. Dan hendaklah minum dalam 3 nafas dengan memuji Allah Subhanahu wa taala di akhirnya dan menyebut namanya di awalnya. Setelah makan, disunnahkan memungut sisa-sisa makanan dan menyela-nyela gigi dari makanan. Sebagian berpendapat bahwa orang yang menjilat piring dan meminum airnya akan mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan budak. Setelah makan, bacalah Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Allahumma la taj'alhu quwwatan ala ma'siyatik. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya segala hal yang bagus disempurnakan dan berkah diturunkan. Ya Allah, jangan jadikan ia sebagai kekuatan untuk bermaksiat kepadamu. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Quraisy. Jangan tergesa-gesa berdiri setelah makan hingga semua hidangan dan alat makan dibereskan. Jika makan di tempat orang lain atau makan makanan yang diberikan orang lain, berdoalah untuknya dan ucapkanlah, "Akala ta'amakumul abrar wa aftara 'indakumus shaimuna wa shallat 'alaikumul malaikah." Semoga makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik. Semoga orang yang berpuasa berbuka di samping kalian, dan semoga para malaikat berdoa untuk kalian. Dan disunnahkan membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana sayyidana wa maulana.
Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kami makan dan minum, mencukupi dan memberi kami tempat, wahai pemimpin dan pelindung kami. Terakhir, basuhlah kedua tangan hingga bersih. Wallahu a'lam.